Sebelum dimulainya Perang Dunia I, beberapa negara di Eropa memang telah memiliki rencana dan kepentingan masing-masing. Rencana Perang Jerman disebut Rencana Schlieffen, yang diambil dari nama Pangeran Jerman yang merupakan pakar strategi militer terkemuka. Rencana perang dimaksudkan untuk menghindari perang yang lama dan mahal. Rencana itu mengharuskan sayap kiri tentara Jerman menahan pasukan Prancis di Sungai Rhine. Sayap kanan menyapu melalui Belgia dan Prancis Utara menuju Paris, ibu kota Prancis. Setelah mengalahkan Prancis, Jerman kemudian berencana menggerakkan pasukan ini dengan cepat melalui kereta api menuju ke timur mengalahkan Rusia. Prancis telah setuju untuk menghormati kenetralan Belgia. Oleh karena itu, mereka tidak boleh pergi melalui Belgia untuk menyerang Jerman. Sebagai gantinya, Jerman bermaksud memusatkan pasukannya di tengah dan sayap kanan. Kemudian, ia berencana melancarkan pukulan terhadap front Rhine. Rusia berencana menimbulkan keretakan di antara Austria-Hungaria dan Jerman. Kemudian mereka bermaksud melancarkan serangan langsung ke Berlin. Meskipun semua rencana perang ini gagal, rencana Schlieffen Jerman mendekati keberhasilan. Sayap kanan pasukan Jerman nyaris mencapai Paris, tetapi dipukul mundur oleh Prancis dalam pertempuran pertama di Marne. Salah satu dari sedikit pertempuran yang menentukan di dalam perang ini. Tentara Prancis yang berjumlah sekitar 4 juta nyaris sama besarnya dengan pasukan Jerman. Akan tetapi hanya sepertiga pasukan yang sepenuhnya terlatih sebagai pasukan baris depan. Prancis tidak terkejut ketika Jerman datang melalui Belgia. Tetapi mereka tidak menduga kalau Jerman akan segera menggunakan begitu banyak pasukan cadangannya sebagai pasukan baris pertama. Hal ini memberi tenaga manusia yang lebih efektif bagi Jerman. Pasukan Prancis dan Inggris menghadapi serangan Jerman di perbatasan Belgia pada bulan Agustus. Prancis dipaksa mundur di Charleroi. Inggris dipaksa mundur di Montmartre. Jerman memaksa kedua pasukan itu mundur ke selatan. Pada permulaan September, sebagian tentara Jerman sedang mendekati Paris. Akan tetapi sebelum Jerman mampu bergerak cepat merebut kota itu, Prancis menyerang sayap kanan Jerman yang terbuka. Kemudian mereka maju memasuki celah yang dibuka oleh serangan ini di antara kedua tentara Jerman. Prancis juga mengadakan serangan balasan di seluruh front pertempuran. Pertempuran pertama Marne berlangsung 6-10 September. Tidak dapat meraih kemenangan yang menentukan, Jerman mundur kira-kira 50 mil 80 km ke utara Sungai Marne. Dengan hilangnya harapan akan perang yang singkat kini, pertempuran di front barat berubah menjadi pertempuran di parit perlindungan. Kemenangan-kemenangan medan pertempuran segera diukur dalam ukuran yard dengan tingkat korban sangat banyak. Walaupun kedua pasukan menderita kerugian parah, tidak ada kemajuan di garis depan pertempuran. Baik serdadu Prancis maupun Jerman bersembunyi di parit untuk melindungi diri. Akibat serangkaian serangan yang berlarut-larut hingga beberapa bulan, sekitar 400.000 serdadu Prancis terbunuh. Korban meninggal dari serdadu Jerman mencapai 350.000. Perang parit menjadi strategi utama Perang Dunia Pertama. Selama beberapa tahun berikutnya, bisa dikatakan para serdadu hidup dalam parit-parit ini. Kehidupan di sana benar-benar sulit. Para prajurit hidup dalam ancaman terus-menerus dibom, dan mereka tak henti-hentinya menghadapi ketakutan dan ketegangan yang luar biasa. Mayat mereka yang telah tewas terpaksa dibiarkan di tempat-tempat ini, dan para serdadu harus tidur di samping mayat-mayat tersebut. Bila turun hujan, parit-parit itu dibanjiri lumpur. Lebih dari 20 juta serdadu yang bertempur di Perang Dunia I mengalami keadaan yang mengerikan di dalam parit-parit ini, dan sebagian besar meninggal di sana. Para serdadu yang bersembunyi di parit-parit ini terjebak dalam jarak yang hanya beberapa ratus meter jauhnya satu sama lain. Setiap serangan yang dilancarkan sebagai upaya mengakhiri kebuntuan ini malah menelan korban jiwa yang lebih banyak. Segera sesudah pecahnya perang, Angkatan Laut Inggris melancarkan blokade ekonomi kepada Jerman. Langkah ini sangat berhasil menghentikan kegiatan perdagangan dari Jerman keluar perbatasannya. Blokade ini juga menjadi penting bagi strategi perang secara keseluruhan karena hal itu menyebabkan permulaan kampanye kapal selam Jerman pada Oktober 1914. Kapal-kapal selam Jerman datang sangat dekat memutus suplai untuk Inggris.
Imperium Ottoman bergabung dengan kekuatan sentral pada 29 Oktober. Meskipun imperium ini sedang mengalami kemunduran, ia memberi sumbangan yang penting bagi usaha perang. Masuknya imperium ini ke dalam peperangan memutus komunikasi laut antara Rusia dan para sekutunya. Dengan bergerak ke selatan dan mengancam merebut terusan Suez, tentara Ottoman juga mengancam komunikasi Inggris dengan Timur Jauh yang dilakukan lewat terusan itu. Untuk mencegah jatuhnya terusan itu, Sekutu terpaksa menempatkan pasukan yang besar di ujung timur dekat Laut Mediterania selama perang. Keadaan terjepit Jerman di front barat dibayar dengan keberhasilannya melawan Rusia pada front timur. Jerman di bawah kepemimpinan dua jenderal yang cemerlang, Paul von Hindenburg dan Erich von Ludendorff, mengalahkan Rusia dengan telak di Tannenberg. Jalannya Perang Dunia 1915-12 Jerman dan Austria-Hungaria melakukan usaha-usaha yang besar untuk mengalahkan Rusia pada tahun 1915. Di awal tahun itu Rusia menyerbu Hungaria. Jerman melancarkan serangan balasan pada 2 Mei. Dalam pertempuran yang berpusat di sekitar Brest-Litovsk, Jerman menerobos bagian tengah front Rusia. Pasukan Rusia diusir kembali ke timur hingga ke Pinsk. Jerman mengambil 750.000 tawanan, tetapi Rusia terus melakukan perlawanan. Terjadi kebuntuan di front barat selama 1915. Hal ini disebabkan oleh kekurangan selongsong meriam. Pada bulan April, Jerman menggunakan gas beracun klorin terhadap Prancis di Ypres. Segera kedua belah pihak menggunakan berbagai tipe gas dan sel-sel yang berisi gas dengan efek yang menghancurkan. Pada bulan April 1915, Italia menandatangani Perjanjian London secara rahasia dengan Britania, Prancis, dan Rusia. Perjanjian itu menawarkan kepada Italia bagian besar wilayah Austria sebagai upah ikut perang di pihak sekutu. Pada 23 Mei, Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Ia tidak menyatakan perang terhadap Jerman sampai Agustus 1916, lebih dari setahun kemudian. Pada 11 Oktober, Bulgaria bergabung dengan melawan sekutu. Bulgaria kemudian bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria untuk menyerbu Serbia dan Montenegro. Hal ini membuka jalan menuju Turki, jantung Imperium Ottoman yang telah bertahan melawan serangan sekutu, tetapi sekarang membutuhkan dukungan dari kekuasaan sentral. Pada Februari dan kemudian pada Maret, kapal perang Inggris berusaha menerobos Dardanelles. Rencana mereka adalah memberi bantuan kepada Rusia melalui Laut Hitam. Kedua usaha itu tidak berhasil. Pada 25 April, Sir Ian Hamilton mendaratkan pasukan Anzacs, Korps Tentara Australia dan Selandia Baru, di semenanjung Gallipoli yang sempit. Gabungan dari serangan darat dan laut kemudian dirancang untuk melawan Konstantinopel. Ekspedisi Gallipoli adalah kegagalan yang mahal. Pada Desember 1915 dan Januari 1916 pasukannya ditarik. Banyak yang dikirim ke Mesir untuk melindungi terusan Suez yang diancam oleh Imperium Ottoman. Sebagian dari pasukan ini kemudian membentuk pasukan Inggris dan Arab di bawah kepemimpinan Jenderal Edmund Allenby yang merebut Yerusalem pada 1917. Salah satu pemimpin yang berhasil di wilayah ini ialah T.E. Lawrence. Lawrence adalah penolong dalam mengorganisasi dan memimpin pemberontakan Arab melawan Turki. Pasukannya juga merebut Damaskus untuk sekutu. Armada kapal selam Jerman memperhebat blokadenya atas Britania. Selama 1915 pada bulan Februari, Jerman mengumumkan bahwa air di sekeliling Britania, termasuk terusan Inggris, termasuk ke dalam zona perang. Selain itu, Jerman menyatakan dengan tegas bahwa kapal-kapal niaga yang ditemukan di zona ini akan dihancurkan, termasuk kapal-kapal milik bangsa-bangsa yang netral. Pada 7 Mei, kapal penumpang yang mewah, Lusitania, ditorpedo dan tenggelam tak jauh dari Kinsale Head, Irlandia. Di antara 1.198 orang yang tenggelam, lebih dari 200 orang adalah warga negara Amerika. Jalannya Perang Dunia 1916. Di front barat Jerman melancarkan serangan besar terhadap Prancis di Verdun pada Februari. Sebelum serangan itu, Jerman menghujani Prancis dengan tembakan-tembakan meriam paling kuat yang pernah digunakan di dalam perang. Dalam tempo singkat, Jerman menyapu apapun yang ada di hadapan mereka. Kemudian Prancis menahan gerak maju tentara Jerman.
Pertempuran Verdun terus berlanjut selama berbulan-bulan dengan sedikit perubahan. Pada bulan Juli, Inggris datang membantu Prancis dengan melakukan serangan di wilayah Sungai Somme. Pemboman dengan meriam sebelum maju menyerang berlangsung selama seminggu. Inggris berangsur-angsur maju. Ketika musim dingin mengakhiri perang, mereka telah mendesak barisan Jerman sejauh 14 km. Selama serangan di Somme, Inggris memperkenalkan kendaraan lapis baja yang berjalan di atas mata rantai logam yang tidak ada ujungnya. Mesin itu dikembangkan secara diam-diam, dengan bagian-bagian yang berbeda dibuat di pabrik yang berbeda. Beberapa bagian yang tampak dapat digunakan sebagai wadah cairan disebut tank, tangki, oleh para pekerja. Tank digunakan sebagai nama kode selama pengembangan senjata itu, dan kemudian menjadi nama tetapnya. Balon dan pesawat digunakan pertama kali untuk membawa para pengamat. Pada 1915 fotografi posisi-posisi musuh diambil dari pesawat udara. Anthony Fokker yang memperbaharui peralatan Prancis, mengembangkan suatu senapan mesin untuk Jerman yang telah disesuaikan agar dapat menembak melalui baling-baling yang berputar-putar dari suatu pesawat terbang. Prancis dan Inggris segera membuat versi senapan mesin terbang mereka sendiri. Baik sekutu maupun Jerman mengirimkan pesawat tempur untuk menembak jatuh pesawat pengamat milik musuh. Pilot-pilot tempur dan pesawat bertarung untuk mengontrol darat selama masa perang. Para pilot tempur sekutu dan Jerman menjadi pahlawan internasional. Pangeran Jerman Ferdinand von Zeppelin telah melihat manfaat balon sebagai pos pengamatan udara di dalam Perang Saudara Amerika. Ketika Zeppelin kembali ke Jerman, setelah Perang Saudara, dia mengembangkan pesawat udara yang dapat dikemudikan. Ia adalah balon yang dibuat dari bahan yang keras. Zeppelin pertama digunakan untuk membom London pada Mei 1915. Selama perang, Zeppelin melancarkan serangan sebanyak 51 kali. Akan tetapi 77 dari kapal itu hancur dalam badai atau karena serangan pesawat tempur sekutu dan tembakan anti pesawat. Akhirnya kegunaan Zeppelin sebagai senjata ditinggalkan. Kedua belah pihak mengembangkan senjata anti pesawat udara untuk melawan serangan pemboman dan pemberondongan pesawat-pesawat tempur. Para pilot Inggris menyebut tembakan anti pesawat udara Jerman yang tidak akurat sebagai Archie. Suatu nama yang disadur dari lagu Archibald? Tentu saja tidak. Of course not. Ketika para pilot kembali ke pangkalan mereka akan ditanya, Archibald menyulitkanmu hari ini? Mereka akan menjawab, Archibald? Tentu saja tidak. Lafayette Escadrille pertama kali tampak beraksi pada 20 April 1916. Ini adalah suatu skuadron Prancis yang terdiri dari para relawan Amerika. Ia tetap terikat pada Korps Terbang Prancis hingga Februari 1918 ketika dipindahkan ke Angkatan Udara Amerika. Pada April 1918, layanan udara Amerika Serikat mempunyai 3 skuadron di front itu. Jumlahnya bertambah hingga terdapat 45 skuadron Amerika. Sebagian besar mereka diperlengkapi dengan pesawat udara Prancis. Pada 11 Maret 1917, suatu revolusi pecah di Rusia. 4 hari kemudian, Tsar turun tahta. Pemerintah Republik yang baru di bawah Alexander Kerensky mengatakan bahwa dia akan meneruskan perang. Akan tetapi rakyat Rusia muak karena perang. Para revolusionis membentuk Partai Bolshevik, kemudian dinamai Partai Komunis pada 1918. Pada 9 November, kaum Bolshevik menumbangkan pemerintahan Kerensky dan meminta gencatan senjata kepada Jerman. Pada 3 Maret 1918, pemerintahan Bolshevik menandatangani suatu perjanjian dengan Jerman di Brest-Litovsk. Karena persyaratan perjanjian ini, Rusia kehilangan Polandia dan hampir semua wilayah kekuasaan yang berbatasan dengan Laut Baltik. Mereka juga harus menyerahkan daratan yang luas di pegunungan Kaukasus kepada Turki. Opini publik akan perlahan-lahan namun pasti terus diarahkan untuk memusuhi Jerman sejak 1914. Pada Januari 1917, Jerman melancarkan kampanye kapal selam yang tidak terbatas. Semua kapal, termasuk milik negara-negara netral, ditenggelamkan tanpa peringatan kalau ditemukan di dalam zona yang keluar dari pantai-pantai sekutu. Perbuatan ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.
Selanjutnya diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Arthur Zimmermann telah mengirimkan secara rahasia suatu telegram kepada pemerintah Meksiko yang menjanjikan akan memberi wilayah Amerika bagian barat daya yang sangat luas sebagai upah atas dukungan Meksiko melawan Amerika. Meskipun Presiden Woodrow Wilson mempunyai keinginan yang besar untuk perdamaian, namun dia merasa Amerika Serikat terpaksa harus ikut berperang. Amerika menyatakan perang pada 6 April 1917. Di Prancis, serangan yang membawa bencana dipimpin oleh Jenderal Robert Nivelle pada April 1917, disusul dengan serangkaian pemberontakan di tubuh tentara Prancis. Sebagai jawabannya, Nivelle digantikan oleh Jenderal Philippe Pétain sebagai Panglima Perang Tentara Prancis. Pétain menjaga tentaranya agar untuk sementara waktu terhindar dari pertempuran besar untuk menguatkan semangat pasukannya. Pada akhir tahun, mereka mendapatkan kembali wilayah yang telah lepas dari mereka pada awal tahun di Verdun. Pasukan Inggris melakukan sebagian besar pertempuran besar di front barat pada 1917. Kehilangan yang mereka derita sangat besar. Di dalam satu pertempuran saja, untuk daerah berbukit-bukit di dekat Ypres, korban hampir 1/4 juta orang. Kehilangan seperti ini ditambah dengan fakta bahwa Jerman akan mempunyai personil yang lebih banyak karena tambahan tentara yang dibebaskan dari front Rusia, membuat peluang sekutu untuk menang menjadi sangat meragukan. Pada Oktober 1917, Austria dan Jerman mendadak menyerang pasukan Italia di Caporetto. Terjadilah gerakan mundur yang kacau balau yang menyebabkan 265.000 orang Italia menjadi tawanan. Sekarang jelas bahwa jika Amerika Serikat tidak membalikan keadaan, tahun 1918 mungkin akan membawa kemenangan kepada kekuatan sentral. Pada 21 Maret 1918, Jerman melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Sungai Somme. Serangan gencar untuk memenangkan perang ini dirancang oleh Jenderal Jerman Hindenburg dan Ludendorff. Pertempuran mulai dengan adu meriam yang dahsyat, disertai dengan serangan cepat pasukan Jerman. Dalam beberapa hari, Jerman terus maju membanjiri seluruh wilayah itu. Inggris dan Prancis akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk merebutnya kembali. Serangan berakhir pada 16 April setelah Jerman berhasil merebut wilayah 56 km. Sekitar 2.000 orang Amerika dalam unit-unit kecil bertugas dengan baik bersama Inggris untuk mencegah serangan gencar itu agar tidak menyebabkan gerak mundur yang kacau balau. Akan tetapi situasinya sangat genting. Marshal Ferdinand Foch diangkat sebagai Panglima Perang Tentara Sekutu. Pasukan Amerika digunakan di dalam satuan-satuan tempur meskipun belum berpengalaman bertempur. Pada 27 Mei, Jerman kembali menyerang dengan pasukan yang besar. Kali ini di sepanjang sungai Aisne. Selama 1 minggu Prancis mundur. Medan pertempuran segera kembali di sungai Marne di Chateau Thierry, hanya 71 km dari Paris. 3 divisi AL diterjunkan untuk beraksi di Chateau Thierry, Cantigny, dan Belleau-Wood. Baik dalam pertahanan maupun serangan balasan, orang-orang Amerika memperlihatkan bahwa mereka bersedia melakukan pengorbanan besar untuk menempatkan kemenangan. Dalam membuktikan kemampuan tempurnya, mereka juga mengilhami pasukan veteran Prancis dan Inggris untuk melakukan usaha-usaha heroik dalam menghentikan Jerman. Serangan gencar Jerman dihentikan pada tanggal 6 Juni. Pada tanggal 15 Juli, Jerman memulai serangan gencar lainnya yang berkembang menjadi pertempuran kedua di Marne. Akan tetapi sekarang keadaan telah terbalik. Pasukan Prancis dan Amerika meremukkan sayap barat barisan Jerman dari utara Chateau Thierry. Jerman berlari ke Aisne untuk menghindari direbutnya tempat itu. 12 divisi Amerika yang berjuang mati-matian mengambil bagian dalam serangan sekutu. Pada tanggal 8 Agustus, Inggris membuka suatu serangan gencar di sepanjang Somme. Korps Kanada mendesak 13 km ke depan pada hari pertama. Ini adalah satu-satunya kemajuan terbesar menghadapi perlawanan di dalam perang itu. Sebulan lebih sedikit, sekutu mendapat 100.000 tawanan, dan Jerman mundur secara penuh. Untuk mempersiapkan jalan bagi serangan gencar terakhir untuk merebut kemenang, pada bulan September pasukan Amerika merebut Satmi Hill yang penting, potongan tanah berbentuk segitiga di antara Verdun dan Napchi, yang telah diduduki Jerman sejak 1914.
Suatu serangan gencar melalui hutan Argona, kemudian ke arah utara di sepanjang Meuse dari Verdun menuju Sedan, dimulai pada 26 September. Diteruskan hingga November, pasukan Prancis dan Amerika bergerak ke arah utara. Pasukan Belgia yang kecil pun memulai serangan gencar ke utara. Dalam beberapa hari mereka mampu merebut wilayah yang lebih banyak daripada yang dapat direbut Inggris selama 4 bulan selama perang sebelumnya. Sementara Jerman sedang menerima pukulan-pukulan yang mengejutkan, para sekutunya juga runtuh. Bulgaria menandatangani gencatan senjata pada 30 September. Kekaisaran Ottoman menyerah pada 31 Oktober. Italia pulih dari bencana Caporetto dan menimbulkan kekalahan yang tajam pada Austria-Hungaria. Austria-Hungaria diberi gencatan senjata pada 3 November dan mulai berlaku pada 4 November. Gencatan senjata yang diberikan kepada Austria-Hungaria mengharuskannya membubarkan pasukannya, menyerahkan bidang wilayah yang besar, dan menyerahkan sebagian besar angkatan lautnya. Ia juga harus mengusir pasukan Jerman dari dalam perbatasannya dan hanya membiarkan sekutu menggunakan kereta apinya. Persyaratan-persyaratan ini sama saja dengan menyerah tanpa syarat. Front dalam negeri Jerman runtuh sewaktu tentaranya mundur pada semua front pertempuran. Pada 3 Oktober, penguasa Jerman memohon gencatan senjata. Sementara sekutu sedang mendiskusikan syarat-syaratnya, pemberontakan terjadi di dalam armada Jerman di Kiel. Kemudian pemberontakan menyebar ke Hamburg dan ke Bremen. Para sosialis independen di Berlin pada waktu itu menolak untuk mendukung kembali pemerintahan. Para penguasa kerajaan Bavaria dan Württemberg turun tahta. Kaisar Jerman sendiri turun tahta pada 9 November dan melarikan diri ke Nederland, Belanda pada hari berikutnya. Pemerintahan sementara dibentuk di Berlin. Pemerintahan ini disusun untuk melakukan rapat nasional yang akan dilaksanakan di Weimar untuk membentuk republik. Syarat-syarat gencatan senjata sekarang sudah siap dan Jerman dipanggil untuk menerimanya. Suatu delegasi melintasi garis pasukan dan dibawa ke markas besar Marsekal Foch yang bertempat di dalam gerbong kereta api di dekat Compiègne. Pada dini hari 11 November, Jerman menandatangani gencatan senjata umum. 6 jam kemudian, pada pukul 11.00 siang, kegiatan tembak-menembak berhenti. Syarat-syarat gencatan sangatlah keras. Presiden Wilson telah mengingatkan orang Jerman bahwa hal itu akan terjadi. Tentara Jerman diharuskan memindahkan seluruh kekuatannya ke suatu garis sekitar 10 km ke timur Sungai Rhine. Pasukan sekutu menduduki wilayah yang dievakuasi dan juga kota-kota Mainz, Cologne, dan Koblenz. Sebagian besar armada Jerman termasuk semua kapal selam diarahkan kepada sekutu. Jerman juga harus menyerahkan sejumlah persediaan militer. Hal ini meliputi 5.000 meriam, 25.000 senapan mesin, 5.000 lokomotif, dan 150.000 gerbong kereta api. Perjanjian yang dipaksakan Jerman kepada Rusia dan Romania di awal perang dicabut. Orang-orang Jerman pada akhirnya harus menyerahkan semua tawanan mereka dan berjanji membayar perbaikan atas kerusakan-kerusakan akibat perang. Jerman mulai menarik semua pasukan mereka secara sekaligus. Pasukan sekutu menyusul dengan rapat tanpa kesulitan. Sekarang perang sudah berakhir. Namun masih ada tugas untuk merencanakan perdamaian. Konferensi Perdamaian Paris yang menyusun rencana untuk mengakhiri Perang Dunia I dibuka pada 1 Januari 1919. Semua negeri yang ikut berperang terwakili. Salah satu tindakan konferensi perdamaian itu adalah menyusun suatu konstitusi untuk Liga Bangsa-Bangsa. Liga itu direncanakan untuk mengurangi peluang perang lainnya. Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa ini ialah membuat bagian pertama Perjanjian Versailles. Perjanjian itu diberikan kepada delegasi Jerman untuk ditandatangani di Versailles pada 7 Mei 1919. Para delegasi Jerman sangat berkeberatan dengan syarat-syaratnya yang sangat keras. Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat itu tidak konsisten dengan 14 poin yang diajukan Presiden Wilson. Sekutu hanya membuat keringanan-keringanan kecil. Akhirnya pada 28 Juni 1919 delegasi Jerman memberi tanda tangan. Perjanjian dengan Austria ditandatangani pada September 1919 di Saint-Germain. Perjanjian-perjanjian ditandatangani dengan Bulgaria di Neuilly pada 27 November 1919.
dan dengan Kekaisaran Ottoman di Sevres pada 10 Agustus 1920. Amerika Serikat mula-mula tidak termasuk di dalam bangsa-bangsa yang mengusahakan perdamaian dengan Jerman. Senat Amerika Serikat menolak tindakan mengesahkan Perjanjian Versailles pada 19 November 1919 dan pada 19 Maret 1920. Para senator Republikan konservatif menolak keras masuknya Amerika Serikat ke dalam Liga Bangsa-Bangsa dengan argumen bahwa lembaga itu akan mengurangi kedaulatan nasional. Kurangnya dukungan dari Amerika Serikat secara serius melemahkan liga itu. Liga itu menjadi persoalan penting di dalam kampanye presidensial Amerika Serikat 1920. Calon Republikan Warren G. Harding, senator yang menentang liga itu, menjadi presiden terpilih dengan suara mayoritas Republikan yang membludak di Kongres. Suatu resolusi disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 Juli 1921 yang mengakhiri keadaan perang di antara Amerika Serikat dan Jerman dan Austria. Amerika Serikat kemudian membuat perjanjian dengan Austria dan Jerman. Perjanjian ini ditandatangani pada 24 Agustus di Vienna dan 25 Agustus di Berlin. Perang Dunia I merupakan total dari segala kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara di benua Eropa. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, baik yang kalah maupun yang menang, sama-sama menanggung resiko. Lebih dari 10 juta orang meninggal, dan sekitar 20 juta orang terluka. Sebagian lainnya terbukti tidak mampu mengatasi dampak kejiwaan karena perang setelah tinggal di dalam parit yang penuh dengan lumpur, kotoran, dan mayat. Bentuk trauma yang dikenal sebagai shell shock atau kejutan bom sangat umum di antara para veteran perang. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami serangan ketakutan dan guncangan yang berat. Rasa takut akan dibom yang mereka alami setiap hari selama 4 tahun berturut-turut telah terukir di benak mereka. Ada beberapa penderita yang merasa harus segera bersembunyi hanya karena kata bom disebutkan. Beberapa veteran bahkan merasa ngeri setiap kali mereka melihat seragam. Puluhan ribu serdadu juga kehilangan 1 atau lebih anggota badannya dalam perang ini. Serdadu ini adalah tentara yang mata, dagu, atau hidungnya menjadi cacat selama pengeboman, sehingga topeng khusus diciptakan di Eropa untuk menyembunyikan wajah mereka yang cacat. Derita yang parah akibat Perang Dunia I juga tercermin di dalam karya seni. Hasil karya seni sesudah perang menggambarkan kesakitan dan penyakit jiwa. Karya-karya ini tidak hanya mencerminkan keadaan jiwa sang seniman, namun juga keadaan jiwa seluruh generasi tersebut. Generasi yang merasakan akibat kesengsaraan perang yang sangat mendalam ini, kemudian dijuluki generasi yang hilang. Selain itu, Perang Dunia I berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang politik, pengaruh Perang Dunia I sangat terasa. Wilayah kekuasaan negara-negara yang berperang mengalami perubahan. Jerman, Austria, dan Turki menjadi republik dan wilayahnya menjadi sempit. Perang Dunia I juga berdampak pada munculnya negara-negara baru, seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syria. Suriah. Selain itu, muncul juga paham-paham baru, seperti fasisme di Italia, nazisme di Jerman, nasionalisme di Turki, militerisme di Jepang, dan komunisme di Rusia. Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan, sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian, buruh semakin dibutuhkan, sehingga kedudukan buruh dan perempuan semakin penting. Undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Sementara itu, gerakan emansipasi perempuan mendapat sambutan yang menggembirakan, karena dalam peperangan mereka menjadi tenaga palang merah. Perang yang berkepanjangan juga menimbulkan rasa marah, bosan, dan ngeri, sehingga memunculkan keinginan perdamaian. Maka dibentuklah League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Selama Perang Dunia beraksi berkecamuk, perekonomian tidak mendapat perhatian yang layak. Akibatnya krisis ekonomi yang dahsyat melanda dunia. Hal ini dikenal dengan sebutan malaise. Adapun penyebab dari krisis ekonomi tersebut seperti 1.
kemiskinan akibat tenaga manusia tercurah untuk keperluan perang, dan faktor-faktor produksi rusak. 2. Produksi yang berlebihan akibat perdagangan internasional terhenti oleh proteksi yang dilakukan oleh negara-negara totaliter seperti Jerman, Italia, dan Rusia. Ketiga, terhambatnya pemberian kredit. Banyak nasabah yang menarik depositnya karena terjadi inflasi yang sangat tinggi, serta banyak perbankan yang menarik kembali pinjamannya. Keempat, terjadinya kekacauan pembayaran. Terjadi perbedaan besar dalam nilai mata uang Jerman, Austria, dan Prancis terhadap dolar Amerika.